Pak Gede Budi, malam Pak Eko, rambut saya kok rontok ya. Rontoknya banyak sekali. Apa yang terjadi dengan tubuh saya? Kalau andai kata rontoknya memang berkorelasi dengan tubuh karena pergantian tenaga, energi dari gula menjadi keton, saya jelaskannya sederhana begini. Kalau Bapak pernah mendengar mengenai glikasi dan glikosilasi yang pernah saya jelaskan di pesan suara, maka Bapak akan bisa menyambungkan ke sini. Tubuh pada saat menjadikan suatu bentuk protein, itu seharusnya terbentuk dari asam amino yang bersih. Bersih itu artinya sumbernya bagus, makanan kita harus bagus, maka hasilnya akan menjadi protein yang bagus. Tapi ingat, protein itu terbentuk dari peptida. Peptida itu apa sih? Peptida itu adalah kumpulan asam amino yang berkumpul dalam satu kesatuan, namanya peptida. Tetapi kembali lagi, sel itu ternyata bisa dibagi menjadi dua. Karena peptida dan peptida dari asam amino. Asam amino itu nanti membentuk sel. Sel itu semuanya kumpulan itu terbentuk dari protein-protein bagus yang kita makan. Tubuh kita juga cerdas. Apabila dia melihat ada rambut kita atau anggota tubuh kita, organ kita, jaringan kita, sel kita, yang ternyata di dalam dirinya ada sel-sel yang terglikasi bercampur antara gula dan protein, dia akan membuangnya. Ini barang nggak jelek, nggak bagus, buang. Paham ya? Saya akan mungkin Pak Gede bisa diundang Bu Yuli, biar nanti Pak Gede bisa. Baik, Pak. Pak Gede Budi. Silakan dibuka mic dan videonya, Pak. Silakan dibuka videonya, Pak. Ya. Halo. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Eko, ya. Pak Gede Budi ya. 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 Jadi begini, Pak. Ya. Tubuh kita, Bapak Gede Budi kan anggota DO 54 ya, Pak ya? Oke. Ya. Jadi begini. Teorinya tubuh manusia itu terbentuk dari protein. Ya. Teorinya begini. Ya. Semua tubuh kita itu terbentuk dari protein. Bukan terdiri karbohidrat kayak gulali ya, bukan, Pak. Kayak dodol. Kalau andai kata gula melulu kan dodol ya. Kalau andai kata tubuh manusia itu dari mulai kulit kita, kuku kita, gigi kita, rambut kita itu terbentuk dari protein. Protein yang terbentuk dari tubuh kita itu tergantung dari apa yang kita makan. Semakin makanan kita buruk, maka hasilnya adalah bentukan tubuh yang komposisinya buruk. Ngerti, Pak? Ya, oke, ngerti. Artinya ginjal kita buruk karena terbentuk dari protein yang bercampur sama gula. Namanya glikasi itu. Padahal seharusnya kita mengalami glikosilasi. Bapak harus bedakan dua penjelasan saya. Glikosilasi adalah pencampuran gula yang tidak direstui tubuh. Oke. Glikosilasi adalah pencampuran protein gula yang direstui oleh tubuh dan diberikan enzim. Nah, mungkin saja dalam teorinya begini. Apabila protein Bapak yang terbentuk di rambut itu adalah protein yang terbentuk dari makanan yang tercampur dengan gula, maka tubuh kita harus begitu menggunakan pola makan PMB ini akan menganggap bahwa itu bagian tubuh yang kelas 2. Bukan protein yang terbaik. Maka dia akan mulai sisihkan untuk kemudian biasanya akan tumbuh lagi rambut yang baru. Biasanya begitu, Pak. Oke. Ya, tumbuh lagi rambut. Saya bisa ngomong begitu karena banyak kasus seperti Bu Carkini. Bu Carkini juga begitu. Mengalami kerontokan rambut dan kemudian sekarang rambutnya tumbuh lebih lebat. Oke. Bu Carkini bisa saya panggil, Bu Yuli? Baik, Pak.
Bu Carkini, tolong dibuka mic-nya, videonya juga, Bu. Oke. Silakan, Ibu. Ya, Bu Carkini mengenai masalah rambut nih. Bu Carkini kan punya kasus mengenai masalah rambut ya. Bisa dong diceritakan, Bu, silakan. Malam. Suaranya hilang, Bu. Belum muncul Bu Carkini. Jadi kejadian saya 2 minggu terakhir ini rambutnya rontok tidak seperti biasa. Ya. Agak ketakutan saya kenapa seperti ini gitu. Saya udah rontok habis juga nggak takut-takut, Pak. Jadi saya itu dalam keluarga rambutnya lebat-lebat semua termasuk saya. Ya, ya. Jadi begini ya, jadi agak ketakutan makanya pengen tanya ini Pak Eko. Ya, ya. Sebentar, Bu Carkini mungkin bisa menjelaskan. Saya itu paling sering masih lanjutkan IF, Pak. Jadi PMB-nya itu agak bolong-bolong gitu. Gula darah apa, Pak? Pak, kalau ini saya agak aneh. Kalau misal gula darah puasa pagi hari cek itu 120-130 pasti. Setelah kira-kira 2 jam sebelum buka IF itu di bawah 100. 90, 97, selalu itu seperti itu. Nah, malam hari kalau sebelum tidur itu 100 biasanya 100, tapi paginya selalu begitu 130. Nah, kalau setelah itu turun. Nah, kadang-kadang kalau kita makan sampai makan siang terus 4-5 jam turun dia ke 120. Nah, ini indikasinya turun, Pak. Yang jadi keanehan saya itu setiap pagi itu selalu tinggi gula darahnya. Oh, gitu. Ini agak ya. Bapak suka kencing malam, Pak? Jarang, Pak, kencing malamnya jarang. Ya. Tidur malam? Ya, tidur malam karena tidur jam 11, jam 12 kadang-kadang. Jam gluconeogenesis jam 12 sampai jam 4 pagi, Pak. Oh. Bu Carkini belum bisa keluar suaranya, Bu ya? Nggak bisa, Bu ya? Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Bu. Baik, saya akan menjelaskan kira-kira apa yang terjadi. Bisa Pak? Bisa sekarang. Oke. Aku tuh Mbak Yuli udah diklik-klik gitu. Jadi gini Pak, selamat malam Pak. Malam Bu, malam. Memang saya sebelum ikut Mobi kan memang rontok ya, rambut itu rontok. Kemudian ketika ikut Mobi, beberapa bulan setelah ikut Mobi itu memang rontok makin banyak Pak. Makin banyak, saya pikir ya mungkin karena faktor usia gitu ya Pak ya. Tapi 3 bulan belakangan ini saya mendapati rontoknya itu berkurang, Pak. Rontoknya berkurang, kemudian ketika saya raba rambut saya kok agak lebih tebal dibanding sebelumnya. Nah, saya berpikirnya gini, mungkin ya rambut rontok yang banyak itu mungkin karena selnya kan sudah mati, jadi rambutnya rontok dulu gitu. Saya berpikirnya seperti itu. Nah, ketika terjadi regenerasi sel, rambutnya itu muncul lagi gitu, tumbuh gitu. Itu perkiraan saya seperti itu gitu. Dan ada beberapa juga yang seperti itu Pak, seperti Ibu Mariani ya mungkin adanya nggak ada di glukoma ya Pak, Bu Mariati Ginting. Oh, nggak ada. Beliau juga mengalami hal yang sama, rambutnya juga tumbuh lagi. Kemudian tadi juga ada grup baru yang merasakan itu, rambutnya tumbuh lagi gitu. Oke. Ya mungkin fenomena autopagi barangkali ya. Nah, bisa jadi saya perkiranya begitu Pak. Jadi waktu itu mungkin kenapa rontoknya banyak itu karena selnya kan mati, jadi ikut rontok gitu. Tapi ketika tumbuh sel baru, terjadi regenerasi sel, rambutnya itu tumbuh lagi. Itu waktu itu perkiraan saya seperti itu. Sampai sekarang rontoknya lebih sedikit dibanding sebelumnya. Ya. Oke. Itu sih Pak Eko. Ya,
Baik. Kira-kira begitu Pak. Pak, Jadi, satu lagi Pak. Kalau Ya. misalnya all nav itu selalu harus tutup mata Pak. sebenarnya tidak. Jadi begini Pak. Di angkatan awal itu ada seorang peserta yang saya anggap cukup senior dalam dunia olah nafas karena sebelumnya adalah praktisi olah nafas. Beliau menggunakan cara yang aneh, yaitu latihannya dengan mata terbuka, di mana beliau bisa menurunkan gula darah dari 280 menjadi 90 saja. Jadi artinya, tapi dia matanya terbuka Pak. Dan kalau saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Pak Partono itu bahkan sambil nyetir matanya terbuka. Gula darahnya bisa turun Pak. Walaupun itu berbahaya ya, karena biasanya pada saat kita mulai menahan nafas lama, itu agak sempoyongan. Pak Partono bisa mengimbangi itu, bagus. Jadi sebenarnya itu hanya patokan kisi-kisi yang paling aman, paling terbaik buat peserta. Apakah bisa dengan cara mata terbuka? Bisa saja, selama pikirannya tidak terganggu, tidak fokus pada yang lain, karena itu mengakibatkan gluconeogenesis. Kalau andai kata Bapak lihat seperti yang di sini, ya, ini orang-orang dari ini baru sekali Pak mereka latihan pernapasan. Bapak bisa lihat kan? Lihat ya. Gula darah sebelum itu 352. Ini artinya mereka baru pemain junior sekali, Pak. Gula darah sesudah hanya 45 menit turun 100, Pak. Wow, ya. Mereka baru sekali. Ya. Baru sekali, Pak. Dan sini dari 315 menjadi 178. Bapak turunnya hampir 150, Pak. Ya. Hanya dengan satu kali pertemuan. Dan dia belum tahu teknik pernapasannya. Tujuannya apa? Pada saat mereka kita uji, makin polos mereka mendapatkan hasil terbaik, gula darah turun semua. Jadi di sini mematahkan beberapa pendapat bahwa gula darah hanya bisa turun 10 atau 20 saja dan kadang naik. Enggak, pada orang-orang yang tidak berprasangka malah bisa turunnya dari 100 sampai 150. Turunnya. Latihan pernapasan sekali, baru sekali loh Pak. Artinya mereka tidak mengerti dasar-dasar pernapasan sama sekali. Tapi karena saya berikan, kamu akan sehat, Anda akan lebih bagus, yuk kita cek gula darahnya. Ini yang terjadi. Mungkin kita yang nggak turun banyak itu terlalu berharap Pak ya. Saya betul berharap. Jangan terlalu berharap, jangan punya target. Semakin punya target, makin kacau. Gitu Pak. Ya, Pak Gede. Terima kasih Pak Eko. Baik, terima kasih banyak Pak Gede. Selalu sehat Pak ya. Makasih Pak, sama-sama. Sore Pak. Baik.